Tes 1 2 3. Ajar Ramadan. Bang Kider punya duit segepok. Cakep. Assalamualaikum brother. Salam dari Depok. Wih, keren euy. Muhammad Irfanur Fauzi. Halo bradku, pengen disapa nih. Selalu nonton videonya dari awal. Ada apa gimana sih? Nggak ada titik komanya. Selalu nonton videonya dari awal. Ada channel ini. Makasih ya bradku, ini disapa kok. Aisyah kemana? Assalamualaikum bradku, salam dari Jawa Tengah. Request nama Amar bradku. Siap gaskeun brad. Wak wow. Halo bradku, request nama Ipul bradku. Semoga direspon. Siap. Oke, sebuah film tentang hacker jahat yang wah, gak pilih-pilih korban, mulai dari para pejabat korup sampai masyarakat susah juga jadi korban. Menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gas! Mantap! Kisah dimulai di mana kita diperlihatkan dengan aksi komplotan hacker lagi meretas akun rekening milik seorang mafia India. Suatu hari mafia itu mencari ahli IT untuk mengamankan uang kotor dan tanpa rasa curiga, si ahli IT menuruti perintah dari si mafia, tapi tanpa mereka sadari semua percakapan mereka telah diretas oleh para hacker. Si mafia meminta agar uangnya disimpan dulu di rekening si ahli IT sebanyak 5 juta rupiah atau sekitar 917 juta rupiah. Beberapa saat kemudian, komplotan hacker mulai beraksi dan udah berhasil mendapatkan rekening si ahli IT. Gak butuh waktu lama, mereka berhasil mencuri semua uang milik si mafia. Kejadian tersebut membuat si ahli IT dihajar habis-habisan oleh anak buah mafia karena telah menghilangkan uangnya. Si mafia gak mau tahu, pokoknya uang tersebut harus kembali bagaimanapun caranya. Tentu si ahli IT menjadi sangat stres karena bingung bagaimana harus mengganti. Ditambah dia juga punya cicilan pinjol yang udah jatuh tempo. Hingga akhirnya, dan inilah Iruku Tirai. Pada suatu hari kita dibawa ke sebuah bar, diperlihatkan dengan seorang pria tampan, ya mirip sayalah dikit tapi bernama Katir, menikung laki-laki polos yang mencoba mendekati gadis cantik. Dengan pesona yang dimiliki, Katir membuat laki-laki polos itu mengurungkan niat untuk mendekati si wanita tersebut. Di tempat yang sama, beberapa pria yang diketahui merupakan anggota militer merasa cemburu pada Katir karena dia berhasil mendekati banyak perempuan. Dengan mudah Katir berkenalan, meskipun ada yang nyangkut dan kadang ada juga yang malah menampar. Mereka pun menghampiri Katir karena telah menggoda wanita yang menjadi target incaran mereka. Katir ditarik lalu dihajar hingga dia pun jatuh pingsan. Gak lama Katir dibangunkan oleh pamannya yang kita panggil dia Ipul aja lah ya, requestan dari brand kita yang satu ini. Dan sontak terkejut karena Katir udah babak belur. Bukannya bercerita, Katir malah menanyakan pada pamannya bagaimana Katir bisa keliling luar negeri tanpa menggunakan paspor. Diketahui sejak kecil Katir ingin tinggal di luar negeri, tapi karena suatu hal Katir gak bisa mempunyai paspor. Wait and see. Pada keesokan hari, anggota militer yang semalam menghajar Katir terlihat berbaris rapi, siap mengikuti pelatihan. Secara mengejutkan, ternyata mereka akan dilatih oleh seseorang yang ternyata adalah Katir. Waduh, melihat itu sontak mereka sangat kaget karena telah menghajar komandan mereka, apalagi Katir berpangkat mayor.
Anjay. Attention! Katir memisahkan orang-orang yang menghajarnya dari barisan karena Katir akan membalas perlakuan mereka. Katir memberikan hukuman yang sangat berat, yaitu mengelilingi lapangan 100 kali, tapi ada yang sambil jalan dengan satu kaki, lompat kodok. Katir juga menghukum dengan menyuruh agar membangunkan anggota militer setiap hari selama setahun. Katir melatih mereka semua dan mengajarkan cara bertarung serta berperang. Diketahui Katir merupakan sosok yang sangat tegas, membuat anggota lain sangat menghormatinya. Katir memberikan semua ilmunya agar para anggota militer baru itu bisa menjadi tameng pertahanan utama bagi negara. Beberapa waktu kemudian Katir menemui sang paman yang lagi mengasuh seorang anak. Katir diberitahu bahwa anak itu telah kehilangan sang ayah yang bunuh diri akibat punya hutang pada mafia. Oh, yang tadi. Tentu Katir merasa sangat kasihan, lalu dia mengambil anak itu untuk diasuh, sedangkan Ipul akan menyiapkan makanan. Di tengah-tengah itu ada seorang debt collector datang menagih pada tetangga mereka. Diam-diam Katir melihat bahwa perlakuan debt collector itu sangat kejam, mulai dari membentak hingga mengancam. Katir gak mau tinggal diam, lalu dia pun mengembalikan anak itu pada Ipul dan tanpa pikir panjang langsung menggablok si debt collector. Katir gak bisa menahan emosi hingga terus-terusan menghajar si debt collector karena dianggap telah menyengsarakan orang. Katir berkata akan terus menghajarnya jika gak merubah cara menagih. Saat si debt collector itu akan pergi, Katir menendang motornya hingga si debt collector itu memilih kabur. Wah, gila sih. Pada keesokan hari, Katir dipanggil oleh komandan karena ada laporan bahwa Katir ketahuan melakukan kekerasan. Komandan itu sangat marah karena Katir gak bisa menahan emosi dan itu akan merusak citra militer. Atas hal itu, Katir pun diminta agar menemui dokter agar bisa mengontrol emosi. Hampir salah ngomong, mengontrol emosinya. Beberapa jam kemudian Katir ditemani Ipul pergi ke sebuah klinik dokter yang menjadi rujukan. Berbeda dengan Katir, Ipul ternyata gak sabaran dan meminta agar Katir buru-buru agar urusannya cepat selesai. Saat lagi menunggu, Ipul heran ada seorang bapak-bapak yang terlihat sesak nafas sambil menekan-nekan bola. Ipul berbuat usil pada orang itu dan seketika menertawakannya karena si orang itu mengaku pemarah. Perlakuan Ipul membuat si bapak tersebut gak terima dan akhirnya langsung memarahi Ipul. Sontak Ipul sangat kaget karena si bapak itu benar seorang pemarah. Tapi Ipul tetap usil dan segera pergi karena gak kuat menahan tawa. Gak lama Katir dipanggil dan dengan cepat mereka masuk ke ruangan dokter. Tapi Ipul lagi-lagi usil karena dokter itu udah cukup tua hingga Ipul menyangka jika si dokter punya gangguan pendengaran karena saat dipanggil gak nyaut-nyaut. Ternyata si wanita itu bukan dokter, melainkan tukang bersih-bersih. Kemudian Katir dan Ipul menunggu, lalu gak lama dokter bernama Devi yang ditunggu-tunggu dari tadi itu pun akhirnya datang. Seketika mereka langsung terpana karena takjub melihat kecantikan dan keamburahoyan Dokter Devi. Wow. Ipul langsung nyolong start dengan menggoda Devi, tapi Devi merasa risih dan Ipul diminta keluar. Aduh, Devi mulai bertanya pada Katir apa yang membuatnya sering marah-marah, padahal sebagai seorang militer harus bisa menjaga emosi apalagi di hadapan para warga. Bukannya menjawab, Katir malah menyebut bahwa Devi gak tahu apa-apa tentangnya. Katir meminta agar Devi menandatangani semua dokumen karena apa yang dia lakukan itu hanya formalitas, tapi Devi sama sekali gak mau nurut pada Katir dan tepat di hadapannya, Devi merobek dokumen tersebut karena Katir tetap harus menjalani terapi. ஒரு 6 weeks. Tentu Katir gak terima, merasa harga dirinya telah diinjak-injak bahkan dipermalukan. Tapi Katir gak bisa marah gitu aja karena Katir diam-diam juga mengagumi kecantikan Devi. Katir pun memilih pasrah dan meskipun berat, ya seenggaknya bisa ketemu dokter yang cantik ya kan. Sebelum pergi Devi memberikan sebuah bola agar bisa ditekan-tekan jika Katir mulai merasa marah. See you on my next session.
Scene berpindah memperlihatkan pimpinan polisi didatangi oleh pengacara tersangka dalam sebuah kasus. Si pimpinan polisi akan disuap sebanyak 2,5 juta rupiah atau sekitar 450 juta rupiah asalkan kliennya bisa dibebaskan dari tuduhan. Tanpa disadari, si polisi itu udah diincar oleh komplotan hacker dan diam-diam hacker itu menghack HP-nya. Si pimpinan polisi sangat senang karena telah menerima transferan uang, tapi dia masih gak sadar bahwa HP serta akun rekeningnya telah dihack. Dia pun menghancurkan beberapa dokumen tersangka dan menutup kasus karena dia telah menerima uang suap. Tapi saat mengecek saldo pada rekeningnya, secara mengejutkan semua saldonya telah hilang. Mamam tah. சொல்லுங்க சார். Dia pun meminta bantuan pada tim cyber agar mengecek siapakah orang yang telah berani menghack rekeningnya. Gak butuh waktu lama, tim cyber berhasil menemukan lokasi pelaku, lalu si pimpinan polisi itu bicara dengan si hacker. Si pimpinan polisi memohon agar uangnya dikembalikan karena lokasi si hacker telah ditemukan. Tapi ternyata hacker itu menunjukkan jika lokasi tersebut palsu. Si hacker balik mengancam karena uang itu pun didapat dari cara yang ilegal dan meminta agar si polisi itu tetap diam. Di lain sisi, Katir kembali bertemu dengan Devi menjalani konsultasi rutin. Katir mulai digali masalah penyebab dia gak bisa menahan emosi. Katir berkata bahwa dia sulit terima jika ada orang yang melakukan ketidakadilan. உங்க அக்கா கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? எதுக்கு உங்களுக்கு Kemudian Katir mengajak Devi jalan-jalan karena Katir sangat penasaran. Devi mengajak Katir bermain game di mana mereka bebas bertanya apa aja tapi harus dijawab dengan jujur. Si tangkura Katir malah bertanya apakah Devi sebelumnya pernah jatuh cinta. Aduh, dengan santai tapi sedikit sombong, Devi berkata bahwa ada 12 pria yang mengantri. Tentu Katir sedikit cemburu, tapi Katir tetap percaya diri karena Devi pasti memilihnya. இந்த மாதிரி பப்ளிக் வயலன்ஸ்ல இருக்கிறவங்கள மினிமம் 6 வருஷம் Devi balik bertanya agar bisa lebih mengenal Katir dan membuatnya menahan emosi. Devi mendapatkan fakta jika Katir sangat marah pada rentenir dan debt kolektor karena dulu ayah Katir punya banyak hutang untuk berfoya-foya. Ayahnya sering ditagih debt kolektor dan Katir diminta berbohong. Sampai yang paling parah, ibu Katir terpaksa menyerahkan perhiasan mas kawin demi melunasi hutang ayahnya. Atas hal itu, Katir jadi gak punya hubungan baik dengan sang ayah. உங்க தாலி அத்தப்பாவும் எனக்கு வேண்டாம், அதை நீங்களே கழட்டி கொடுத்துருங்க. Devi terus menggali Katir hingga Devi meminta agar Katir sebaiknya pulang dulu dan memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Devi mengingatkan baik buruknya itu tetap ayah Katir, apalagi Katir punya adik yang udah lama dia tinggalkan. Katir pun hanya bisa diam menyadari apa yang Devi katakan itu benar. Beberapa hari kemudian, akhirnya Katir pulang bertemu dengan sang ayah. Kedatangan Katir disambut dengan cukup meriah oleh teman ayahnya karena mereka sangat bangga Katir kini menjadi perwira menengah dengan pangkat mayor. Mereka pun berkata biasanya anggota militer pulang selalu membawa minuman keras. Sontak amarah Katir memuncak, tapi dia segera menekan bola kecil yang Devi berikan agar bisa menahan emosinya. Kemudian Katir mengajak ayahnya selfie sebagai bukti pada Devi bahwa Katir telah pulang. Katir juga menebus perhiasan mas kawin ibunya yang dulu diberikan demi membayar hutang. Katir merasa sedih karena kini hidupnya mulai berkecukupan, tapi sang ibu telah tiada. Singkat cerita, Katir melakukan beberapa kegiatan bersama ayahnya sambil melihat anak-anak di kampung halaman. Wajah Katir yang biasanya selalu tegang berubah menjadi senyuman melihat rasa bahagia anak-anak serta para tetangga akan keberhasilannya. Katir juga mencoba memperbaiki hubungan dengan sang adik karena Katir juga udah lama gak menghubunginya. Katir merasa sangat bersalah hanya demi mengejar cita-cita. Katir sampai lupa dengan adik satu-satunya itu. Pada suatu hari, Katir membelikan beberapa botol miras untuk dinikmati bersama teman ayahnya. Katir merasa senang karena dia udah jarang marah-marah lagi, ditambah hubungannya dengan Devi menjadi semakin dekat. நான் உங்ககிட்ட
Yo, Di pagi hari Katir terbangun di sebuah tempat karena semalam mabuk berat sampai tertidur di tepi sungai. Katir dihampiri oleh seseorang yang ternyata pacar adiknya memberitahu bahwa mereka udah lama menjalin hubungan dan udah serius ke jenjang pernikahan. Tapi entah kenapa adik Katir gak mau diajak menikah. Bahkan sekarang mereka malah putus. Katir diminta agar membujuk sang adik karena lelaki itu sangat mencintai adik Katir. hey Selvi, இப்பதான் கேஸோட பார்த்தேன். Dari sana Katir menemui sang adik, memberitahu jika mantannya datang dan ingin menjalin hubungan lagi. Sontak adik Katir memarahi karena selama ini Katir gak peduli, lalu tiba-tiba Katir merasa ingin mengatur. Katir diberitahu bahwa adiknya memutuskan hubungan karena dimintai mahar oleh keluarga lelaki sebanyak 1 juta rupiah atau sekitar 183 juta rupiah. Tentu adik Katir memilih putus dibanding harus memaksa karena gak ada uang sebanyak itu. Kemudian datang ayah Katir melerai mereka dan minta maaf karena gak bisa memenuhi mahar. Sebenarnya adik Katir sangat mencintai lelaki itu, tapi gak bisa dipaksakan karena orang tuanya minta mahar yang besar. Katir merasa sedih dan dia pun sebisa mungkin akan membantu demi membuat adiknya bahagia meskipun harus menjual tanah dan meminjam uang ke bank. Beberapa hari kemudian Katir menemui komandannya memohon untuk meminjam uang. Tapi karena terbatas dengan peraturan, Katir terlebih dulu harus membujuk komandan lain agar menarik semua laporan pelanggarannya. Katir merasa kesal gak bisa berbuat apa-apa karena birokrasi yang rumit. May I come in? Kemudian Katir menemui Devi untuk mengambil formulir konsultasi karena Katir udah bisa mengendalikan emosi. Meskipun lagi gak baik-baik aja, tapi Katir sebisa mungkin tetap tenang dan tersenyum di hadapan Devi. Katir merasa heran karena Devi justru sangat kuat bisa menahan emosi, padahal setiap hari selalu datang pasien yang aneh-aneh. Gak lama Katir diantar oleh Ipul pergi ke sebuah bank untuk meminjam uang. Tapi pihak bank sama sekali gak mau memberi pinjaman jika Katir gak memberikan jaminan. Meskipun seorang anggota militer, Katir terus memohon karena jaminannya justru semua tumpah darahnya. Tapi bank takut jika suatu saat nanti Katir dikirim ke medan perang dan siapa yang akan membayar cicilan? வெளியே 4 செக்யூரிட்டி நிக்கிறான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கிறவெல்லாம் பேங்க்ல Ipul memikirkan cara agar Katir bisa mendapat pinjaman dan terpikir dengan ide agar ayah Katir yang meminjam. Raut wajahnya yang kasihan akan membuat pihak bank prihatin dan kemungkinan besar pasti diberi pinjaman. லோனுக்கு அப்ளை பண்ணாரு வயசு என்ன 40 Singkat cerita, Ipul, Katir, dan ayahnya mendatangi bank, tapi karena usia ayah Katir di atas 50 tahun, pihak bank menjadi ragu memberi pinjaman. Mereka pun mendatangi beberapa bank demi mendapatkan pinjaman, tapi gak ada satupun yang berhasil karena usia ayah Katir gak muda lagi dan gak ada jaminan. உங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கூட இல்ல. சாரி சார். Mereka mencoba dan terus mencoba memikirkan cara agar bisa mendapatkan pinjaman. Tiba-tiba ada seseorang yang kita panggil Amar aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, menghampiri ayah Katir menawarkan bahwa dia bisa membantu agar pihak bank memberikan pinjaman. Diketahui Amar adalah seorang agen atau ya semacam mediator gitulah, tapi dia kerja sampingan di toko elektronik. ஃப்ரிட்ஜ் டிவின்னு கண்ட கருமாந்திரம் எல்லாத்துக்கும் தருவான் சார், மனுஷனுக்கு மட்டும் தரவே மாட்டான். Mereka mulai mendiskusikan apa yang harus ayah Katir siapkan agar pihak bank yakin. Amar berkata bahwa dia bisa membantu membuatkan toko fiktif yang mana itu bisa dijadikan sebuah jaminan karena diketahui pihak bank gak akan pernah mengecek asalkan semua dokumen dibuat sangat jelas. Tapi Katir sadar bahwa itu sama dengan menipu, apalagi semua data ayahnya akan diserahkan pada Amar. Tapi ayah Katir memohon karena udah gak ada pilihan lain. Akhirnya dengan sangat terpaksa Katir bersedia, tapi Amar meminta imbalan sebanyak 10% dari nominal pinjaman. Akhirnya semua usaha itu membuahkan hasil. Sesuai dengan kesepakatan, Amar meminta imbalannya dalam bentuk cek. இந்தாங்க சார். கரெக்டா இருக்கு சார். நன்றி. Pada malam hari, Katir dan Ipul pergi ke ATM untuk mengambil beberapa uang. Katir terlebih dulu mengajari ayahnya karena seumur hidup ayah Katir belum pernah menarik uang dari ATM. Ayah Katir sangat senang karena dengan uang itu acara pernikahan adik Katir bisa terjadi. போயிட்டு என்ன பண்ணுவேன்? உள்ள போயிருமா ஐயா
பணம் வந்து Beberapa hari kemudian Katir dan Ipul mulai menyiapkan catering untuk pernikahan. Tapi karena uang yang diambil masih kurang, Katir meminta ayahnya untuk mengambil lagi. Dikarenakan udah diajari, ayah Katir pun bisa melakukannya sendiri. போட்டு கவாயில விழுந்துறாத இந்த Di tengah-tengah itu, Katir dihubungi oleh Neneng Devi dan tentu membuatnya sangat senang apalagi Devi akan datang di pernikahan adiknya. Diam-diam Ipul menguping Katir dan penasaran karena Katir yang temperamental itu bisa mendapatkan wanita selembut dan secantik Devi. அவ்வளவு நல்லவனுங்களா இருந்தா Kemudian Katir menemui ayahnya karena meninggalkan HP di rumah Ipul. Gak lama Katir melihat ayahnya, tapi entah kenapa ayah Katir seperti kebingungan karena gak bisa menarik uang. Katir pun menemani sang ayah balik lagi ke ATM mengecek apa yang sebenarnya terjadi. முதல்ல இதே தான் போட்டேன் இப்படி தான் அடுத்தது போட்டேன் என்ன செய்யணும்? பின் நம்பரை போடணும் Setibanya di sana seperti biasa ayah Katir memasukkan kartu ATM dan PIN. Tapi saat menarik uang muncul keterangan saldo gak cukup. Katir kembali mencoba dan kali aja ada yang salah. Tapi ternyata keterangannya tetap sama dan secara mengejutkan uang di rekening ayahnya itu hanya tersisa 17 rupiah dari total 1 juta rupiah. Katir sangat kebingungan hingga akhirnya dia pun pergi ke bank. Katir langsung menanyakan pada teller bank karena uang di rekening ayahnya tiba-tiba hilang. Teller mulai mengecek mutasi rekening dan ternyata rekening ayahnya telah digunakan untuk belanja online. Tentu Katir dan ayahnya sangat kaget karena mereka hanya baru menarik sekali dan gak pernah belanja online. Katir merasa sangat terpukul karena uang itu untuk pernikahan adiknya, tapi malah raib gitu aja. Katir akan menanyakan pada Amar, tapi udah dari beberapa hari yang lalu Amar gak lagi mangkal di depan bank. Katir meminta ayahnya pulang dan Katir akan mencari tahu siapa yang telah mencuri uang mereka. Katir meminta bantuan tim cyber agar melacak transaksi pada rekening ayahnya. Dia sangat kaget karena rekening itu baru aja digunakan di Brazil untuk transaksi di toko komputer. Katir mencoba menghubungi pihak toko serta teman aparatnya, tapi karena akses terbatas, ternyata mereka gak bisa membantu. பிரேசில் அக்கவுண்ட் மேஜர் நம்ம ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வேற கிடையாது Gak lama Katir diajak oleh Devi menemui teman ayahnya yang merupakan komisioner polisi. Tapi bukannya dibantu, justru Katir dimarahi karena telah menggunakan dokumen palsu dan itu bisa dituntut. Katir terus dimarahi karena bisa-bisanya sebagai seorang anggota militer berpangkat mayor malah melakukan pemalsuan dokumen. Katir pun diusir dan diminta agar tetap membayar cicilan karena jika tidak maka Katir akan dijebloskan ke dalam penjara. மாசம் மறக்காம டியூ கட்டிடு கட்டல பேங்க்காரன் உன் கடவாசலுக்கு Kejadian tersebut membuat Katir sangat terpukul, apalagi dia gak bisa melaporkan kasus ini kepada polisi. Katir semakin bingung karena gak mungkin membatalkan pernikahan adiknya, apalagi undangan udah disebar. Tiba-tiba ayah Katir menyarankan agar sebaiknya meminjam uang lagi pada orang lain, hingga Katir marah dan malah mengusir ayahnya. ஏதோ லோன் ஏஜென்ட் ஹரின்னு அது இண்டிவிஜுவல் Katir mulai mencari Amar ke tempat kerjanya, tapi ternyata Katir dibohongi karena tempat itu gak ada. Katir meminta bantuan pada temannya agar mengecek lagi nomor Amar hingga berhasil menemukan nomor HP yang terdaftar di toko yang pernah Amar sebutkan. Dari sana Katir pergi ke sebuah tempat sesuai arahan dari temannya. Lalu tiba-tiba Katir melihat ada agen lain yang lagi menawari pinjaman dan bisa jadi itu satu komplotan dengan Amar. Katir mulai mengikuti orang itu, tapi entah tahu dari mana orang itu mendapat pesan dari seseorang agar lari dan aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga Katir terus mengejar orang itu demi bisa mendapatkan informasi. Akhirnya Katir berhasil menangkapnya, tapi saat akan dihajar, tiba-tiba orang itu dihubungi seseorang yang ingin bicara dengan Katir. Dari sini akhirnya kita diperlihatkan dengan pimpinan para hacker yang dijuluki White Devil. Anjay, White Devil, setan putih. Katir sangat kaget apalagi Katir mendengar percakapan antara adiknya dan calon mempelai pria di mana mereka gak akan membatalkan pernikahan karena belum ada mahar. Katir diberitahu jika adiknya itu lagi dimata-matai, bahkan Katir sendiri gak bisa lepas dari pengawasannya.
Kemudian Katir pulang ke rumah dan dia dihubungi oleh Ipul agar jangan terlalu keras pada ayahnya. Katir diminta agar minta maaf karena tadi telah mengusir sang ayah. Dalam kondisi yang lagi kalut itu, Katir langsung minta maaf. Tapi secara mengejutkan, ayah Katir berkata bahwa dia telah meminum racun karena gak kuat ingin bunuh diri. Tentu Katir menjadi panik dan buru-buru membawa ayahnya ke rumah sakit. Beruntung ayah Katir masih bisa ditangani dan dilakukan perawatan intensif mengeluarkan semua racun. Katir minta maaf karena selama ini dia selalu memarahi ayahnya, padahal ayah Katir melakukan ini semua demi memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga. Ana, apa இப்படி இருக்காரு? பரவாயில்லம்மா. Gak lama Katir didatangi oleh Devi, paman, serta adiknya. Lalu Katir teringat bahwa sang adik telah dimata-matai. Katir langsung mengambil HP adiknya karena akan dicek apakah HP itu telah dihack atau tidak. மேஜர் இந்த ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி 10 நிமிஷத்துக்கு மேல ஆகுது. Katir meminta temannya agar mengecek dan benar aja HP tersebut udah dihack. Dikarenakan belum punya data yang lengkap, mereka gak bisa membantu Katir, tapi mereka yakin bahwa hacker itu bukan hacker sembarangan. Katir pun diminta agar menggunakan HP HP Terenet apa sih? HP jadul gitulah agar sulit untuk diretas. இப்போ இதுக்கு வேற வழியே இல்லையா? ஒரே வழி தான் இருக்கு. ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Keesokan harinya, Katir diberitahu bahwa dia terlalu banyak mengupload foto di sosial media sampai hacker dan banyak orang tahu seperti apa keluarga Katir. Melihat hal itu, Katir menjadi sadar bahwa dia harus lebih bijak main sosial media dan gak boleh asal upload. கதிர் இவர்தான் உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு. Kemudian Katir didatangi oleh pasien Devi yang juga merupakan korban hacker. Katir merasa sangat sedih karena banyak orang yang telah dirugikan, bahkan ada yang meninggal dunia. Katir diminta oleh Devi agar segera mencari hacker-hacker itu, tapi bukan hanya untuk balas dendam, tapi demi menegakkan keadilan. Ternyata pada awalnya komplotan White Devil meretas para pengusaha nakal dan pejabat korup. Karena itu sangat merugikan, tapi entah kenapa komplotan hacker itu malah menyasar masyarakat sampai yang kurang mampu. Katir pun bertekad akan membongkar siapa dalang di balik kejahatan cyber tersebut. Beberapa waktu kemudian, Katir dan Ipul menemukan petunjuk untuk menemui seorang hacker. Dikarenakan sangat rahasia, mereka harus beraksi dengan sangat hati-hati. Katir diminta menghubungi satu nomor dan dari kejauhan Katir memperhatikan seseorang dan curiga dengan gerak-geriknya. Dikarenakan nomornya udah gak aktif, Katir langsung menghampiri, tapi orang itu gak mau mengaku. Katir merasa yakin bahwa orang itu adalah hacker, tapi belum bisa membuktikan hingga dia menyadari bahwa setelah semua uang ayahnya dicuri, HP ayahnya itu sama sekali gak ada notifikasi, padahal seharusnya setelah transaksi apapun akan diberitahu. சார், இந்த ஃபோன்ல SMS பிளாக் பண்ண முடியுமா? Merasa janggal, Katir mencari ke berbagai konter HP, menanyakan apakah bisa memblok SMS masuk. Usaha itu membuahkan hasil karena Katir dibawa oleh seseorang kepada hacker yang bisa melakukan itu. Ternyata dugaan Katir sangat benar karena orang tadi adalah hacker yang dia cari, tapi karena orang tersebut masih gak mau mengaku, akhirnya Katir memutuskan untuk menunggu sampai toko itu tutup dan sepi. Di malam hari si hacker merasa tenang karena Katir udah gak lagi menunggunya. Tapi ternyata Katir hanya bersembunyi. Katir pun langsung mengikuti orang itu, tapi sayangnya dia malah dihadang oleh belasan orang. Katir menghajar mereka satu persatu dan gak ada celah untuk menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, Katir mengerahkan semua kemampuan dan gak akan memberikan ampun. Gak butuh waktu lama, Katir bisa menumbangkan mereka semua. Lalu Katir dibawa ke ruangan hacker. Kemudian Katir diberitahu bahwa hacker itu adalah orang yang telah memblokir SMS masuk pada HP ayahnya. Si hacker menjelaskan bahwa dia mendapatkan pekerjaan tersebut dari White Devil melalui dark web, tempat semua hal ilegal bisa dilakukan, mulai dari jual narkoboy, senjata, hingga perdagangan manusia. ஹெவி அமௌண்ட் தருவாங்க சார். யார் அந்த யூசர் ஐடி?
Di waktu yang sama, White Devil menjadi pembicaraan dalam sebuah konferensi di mana dia menjelaskan kemajuan teknologi. Ternyata White Devil bukan orang sembarangan karena selain hacker jenius, dia juga punya kuasa yang cukup besar sampai membuat seorang menteri komunikasi sangat ketakutan. Waduh. Pak Menteri bertanya pada White Devil apa yang sebenarnya dia inginkan karena telah meretas semua rekeningnya dengan total uang sebanyak 6 miliar rupiah atau sekitar 1 triliun rupiah. White Devil meminta agar dia diberikan akses untuk mengendalikan satelit demi memata-matai semua warga India. Yes. God bless you. Kembali pada Katir, akhirnya dia tahu bagaimana cara kerja hacker tersebut. Katir menyadari bahwa mereka adalah komplotan yang besar dan sangat terorganisir. Katir pun menghajar si hacker itu dan akan segera menyelamatkan calon korban berikutnya. Dokumen submit பண்ணி approval வாங்கி அவனை follow பண்ணிட்டு. Di keesokan hari, Katir mulai bergerak mengikuti calon korban agar jangan sampai menjadi korban White Devil. Katir menyadari bahwa gerak-geriknya pasti dipantau hingga Katir sebisa mungkin menghindar dari kamera pengawas. Gak lama dia pun menemukan Amar dan dugaannya gak salah karena Amar akan segera beraksi. Sebelum keduluan oleh Amar, dengan cepat Katir menemui calon korban dan mengambil semua dokumennya. Katir segera masuk ke kereta untuk bersembunyi dan kemudian Katir terus menghajar Amar agar memberitahu siapa sebenarnya White Devil itu. Tapi Amar gak tahu apa-apa karena dia hanya menjalankan perintah dan menerima imbalan jika tugasnya udah selesai. Amar berkata bahwa White Devil menggunakan tanda tangan korban pada cek untuk meretas rekening korban. Di sisi lain, White Devil menyadari bahwa Katir saat ini lagi mencarinya. Dikarenakan dulu memalsukan dokumen, White Devil meminta anak buahnya untuk melaporkan pada polisi agar Katir dan ayahnya bisa segera ditangkap. Di waktu yang sama, Katir diberitahu oleh Ipul bahwa dia lagi dicari oleh pihak bank untuk memastikan keaslian dokumen. Jika sampai ketahuan, Katir dan sang ayah bisa dijebloskan ke dalam penjara dan tentu sebagai anggota militer, harga diri dan karir Katir akan hancur. Katir segera menemui pihak bank memohon jangan sampai melaporkannya ke polisi. Katir sampai menjual emas peninggalan sang ibu demi gak dijebloskan ke dalam penjara. Meski begitu, Katir tetap harus bertanggung jawab dengan melunasi semua cicilan bank. அப்படி இல்லனா என்ன நடக்கும்னு உனக்கே தெரியும். Beberapa hari kemudian, Katir mencari tahu bagaimana cara komplotan hacker itu mendapatkan data masyarakat. Katir menyadari jika masyarakat sendiri kurang peduli karena dokumen yang sangat penting malah dijual ke pengepul rongsokan, bahkan kartu keluarga aja ada yang dijadikan bungkus gorengan. Selain itu, semua data tersebut juga biasanya dijual belikan oleh perusahaan provider. Award, reward, offer, trip, Thai massage ni. Setelah itu, Katir dan beberapa anggota polisi menelusuri ke perusahaan provider itu untuk mencari orang dalam yang bekerja sama dengan White Devil. Mereka terus mencari orang-orang mencurigakan dan memancing dengan mengirimkan pesan palsu. Usaha tersebut berhasil dan akhirnya mereka tahu siapa orang dalam itu. Saleh. Di lain sisi, White Devil mengerahkan anak buahnya untuk memasang GPS demi berjaga-jaga, tapi para polisi udah selangkah lebih maju. Terjadi aksi kejar-kejaran hingga hacker itu tersesat ke dalam hutan. Mereka segera keluar sambil membawa senjata karena berdasarkan GPS seharusnya para polisi ada di sana, tapi akhirnya suasana menjadi sangat menegangkan karena para polisi berhasil mengepung anak buah White Devil. Ternyata semua itu adalah rencana yang disusun dengan matang oleh Katir untuk membongkar semua kejahatan White Devil. Katir bertanya kenapa para hacker itu mau bekerja pada White Devil. Mereka menjelaskan jika dulu mereka dibesarkan di sebuah panti asuhan yang dimiliki seorang pengusaha bernama Satya Murti. Lalu mereka mengikuti pelatihan cyber bersama intelijen India, tapi akhirnya berhenti dan bekerja untuk Satya Murti.
வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு அவருக்காக சார் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். Kemudian Katir mencari tahu ke panti asuhan siapa sebenarnya Satya Murti. Katir mendapat petunjuk jika Satya Murti adalah orang yang dermawan, tapi entah kenapa uang yang masuk ke panti asuhan itu berasal dari sumber yang gak dikenal. Hingga di suatu hari pengurus panti menemukan cek kosong dengan tanda tangan Satya Murti. Saat pengurus panti akan melaporkan pada polisi, Satya Murti mengancam balik akan menyebarkan video tanpa busana dari anak pengurus panti. Dari situ kita mendapatkan fakta jika Satya Murti menggunakan panti asuhan sebagai tempat pencucian uang dari hasil kejahatan. Oh gitu. Beberapa waktu kemudian Katir menemui Satya Murti yang ternyata adalah orang yang dijuluki White Devil. Katir langsung menodongkan senjata, tapi bukannya takut, White Devil justru santai dan akhirnya mengembalikan uang milik ayah Katir. Tapi uang itu ternyata ditransfer dari rekening ilegal dan tentu hal itu akan membuat Katir didatangi polisi. Katir menjadi semakin marah, tapi entah kenapa dia seakan terhipnotis, gak mau langsung menghabisi White Devil karena telah diancam. Bahkan saat ini adik Katir berada di rumah sakit karena telah ditabrak. Katir hanya bisa diam karena White Devil sangat kejam dan nekat melakukan segala cara demi harta dan kekuasaan. Dari sana Katir buru-buru ke rumah sakit demi memastikan kondisi adiknya. Di waktu yang sama, White Devil justru mendapat penghargaan dari UNICEF karena telah banyak menyumbang panti asuhan. Padahal itu hanya modus pencucian uang. Gak lama kemudian Katir didatangi oleh para militer karena ada aduan dari White Devil. Kemudian Katir menjalani sidang militer dan Katir diberhentikan secara tidak hormat. Gak berhenti sampai di situ, Katir kembali beraksi dan curiga pada Menteri Komunikasi ada kerjasama dengan White Devil. Tapi Katir gak bisa memastikan dan harus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk membuktikan. Seketika Katir sadar bahwa data pengguna provider berada di bawah tanggung jawab Menteri Komunikasi dan tentu itu sangat vital mengingat banyak terdapat data seperti sidik jari, pengenal wajah, sampai biometrik retina. Pada suatu malam, Devi diam-diam mengikuti iring-iringan mobil Pak Menteri. Devi melihat ada sosok mencurigakan yang ternyata itu adalah anak buah White Devil. Apesnya aksi Devi ketahuan, lalu dia pun dikepung dan akhirnya diculik. Amana, orju borra. Bagger. Devi dibawa ke ruangan rahasia para hacker demi mencari tahu apa tujuan Devi mengikuti Pak Menteri. Tapi Devi sama sekali gak mau buka mulut karena ternyata Devi telah meletakkan GPS agar Katir bisa melacaknya. Akhirnya Mamang Katir datang dan berhasil menemukan tempat rahasia para hacker. Katir udah gak sabar ingin meluapkan emosinya karena udah sangat capek dengan semua ini. Kemudian akhirnya aksi baku hantam yang sangat epik pun gak bisa dihindarkan. Katir menghajar mereka satu persatu dan sama sekali gak ada yang mampu melawan. Dalam waktu yang singkat, Katir bisa menghabisi mereka dan segera menyelamatkan dan membawa Devi pulang. வணக்கம் பிக் பாஸ். Setelah itu Katir menghubungi White Devil dan ternyata Katir berhasil menghack balik akun rekening White Devil. Katir merasa di atas angin karena kini dia membuat White Devil sangat terdesak. Katir mengancam akan menjebloskan White Devil ke dalam penjara karena semua rekening para polisi telah diretas dan uangnya dikirim ke rekening miliknya. Saat Katir dan rekannya akan beraksi, secara mengejutkan server polisi malah dihack balik dan jika gak bertindak cepat, White Devil akan melarikan diri. Di lain sisi, White Devil pergi ke tempat persembunyiannya untuk membawa uang cash sebanyak 6 miliar rupiah atau sekitar 1 triliun rupiah. White Devil menghancurkan semua komputer di sana agar para polisi gak punya bukti dan gak bisa melacaknya.
Saat White Devil akan mengambil uang, secara mengejutkan Katir udah ada di sana. Katir semakin pede karena ada bantuan datang, tapi bukannya takut, White Devil memilih membakar uang cash itu dibanding mengembalikannya pada masyarakat. Melihat hal itu, Katir sangat emosi dan akhirnya aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Ternyata White Devil sangat jago dalam gelut, membuat Katir sangat kewalahan. Katir sebisa mungkin bangkit karena bagaimanapun White Devil harus dijebloskan ke dalam penjara. Tanpa White Devil ketahui, ternyata Katir telah menyebarkan pada masyarakat jika White Devil adalah dalang di balik pencurian uang mereka. Akhirnya Katir bisa mengalahkan White Devil, membuatnya gak bisa balik melawan. Tapi bukannya menyerah, White Devil merasa bahwa dia gak salah dan itu adalah hal normal. Kemudian Katir berkata jika semua uang digital milik White Devil telah dia amankan karena udah berhasil mendapatkan tanda tangannya dan akan dibagikan kepada masyarakat para korban. Kemudian para masyarakat yang menjadi korban masuk dan langsung menghajar bebenguk White Devil. Mamam tah White Devil alias Satya Murti. Tapi saat dalam perjalanan digiring ke kantor polisi, White Devil ternyata bisa menghubungi komplotannya yang lain agar bisa kembali mencuri uang dari masyarakat. Gak perlu waktu lama, White Devil mendapatkan database penduduk dan dia pun memerintahkan para komplotannya yang lain agar beraksi kembali. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, menggantung bagaikan lato-lato. Wah, pasti seru kalau ada lanjutannya. Tapi kapan? Yang gak tahu kotanya saya. Nah, itu dia Brad. Dari film ini kita belajar betapa pentingnya privacy dan harus bijak dalam bermedia sosial. Jangan segala diupload apalagi menyangkut kehidupan pribadi. Ya, takutnya itu bisa menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk kita. Tetap berhati-hati karena kejahatan datang bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Saya Jeremy Teti, salam SCTV. Aduh. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.